Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita akan melanjutkan pesiarahan iman bersama Santa Teresia Lisieux dalam mempersiapkan tempat bagi Tuhan. Sekarang kita mulai dulu doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, Injil Matius yang dibacakan dalam misa hari ini menceritakan Yesus naik ke sebuah gunung, sebuah bukit. Lalu dia mengajar di sana. Dia mengajar beberapa hari, 3 hari. Lalu Yesus melihat bahwa mereka yang mengikuti dia, yang mendengarkan dia, itu juga butuh makan, butuh istirahat. Dan dia tahu kalau harus menyuruh mereka pergi, harus kemana? Maka dia meminta para murid untuk memberi makanan. Para murid mengatakan, di mana harus mencari makanan untuk mereka? Jumlahnya ribuan, banyak orang. Akhirnya Yesus minta, apa yang ada padamu bawa ke sini. Ada 7 ekor ikan, ada beberapa roti. Dan itu dipersembahkan oleh Yesus kepada Allah, diberkati, dipecah-pecah, dibagikan, semua makan. Yang kedua, semua yang sakit, banyak sekali orang sakit datang kepada Yesus, mereka juga disembuhkan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, situasi yang sama itu juga kita alami. Pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang ikut Yesus itu, yang ikut dalam Ekaristi yang dilakukan oleh Yesus itu, juga kita alami sekarang. Kita itu juga seperti orang-orang itu yang cacat. Kita mungkin lumpuh kesabaran kita. Mungkin kita ini tuli nurani kita. Mungkin itu kita bisu suara kebenaran kita. Kita seperti mereka. Badan kelihatan sehat, tapi sebenarnya kita juga sakit. Kita butuh disembuhkan oleh Yesus. Saudari dan saudara terkasih, yang dibutuhkan adalah mau datang. Datang kepada Yesus dan boleh menyatukan apa yang kita alami dengan Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Santa Teresia Lisieux. Para saudara, sebelum Santa Teresia meninggal, pada saat-saat akhir hidupnya, dia beberapa bulan terbaring di tempat tidur karena sudah tidak bisa bangun. Kemudian beberapa saat terakhir, saudari-saudarinya itu sering bersama dia, memberi penghiburan. Anda tahu, Santa Teresia Lisieux dibiara itu bersama kakak-kakaknya. Jadi ada 3 orang kakaknya di sana, yang juga suster. Dan pada waktu itu ketika dia meninggal juga salah satu kakaknya itu menjadi pimpinan. Nah, Santa Teresa menghibur mereka agar tidak bersedih.
di dalam bukunya Kisah Satu Jiwa itu pada bagian terakhir, yaitu manuskrip C bagian penutup, kalau di buku saya halaman 269, Santa Teresa mengatakan begini, Tuhanku meninggal di salib dan ya, kematiannya adalah sebuah kematian yang indah, karena sebuah kematian akan cinta, karena dia mencintai manusia, mencintai kita sampai akhir, maka kematiannya adalah kematian yang indah. Santa Teresa mengatakan demikian kepada para saudari-saudarinya itu agar mereka tenang bahwa dia menyatukan, dia seperti orang-orang yang cacat, yang banyak itu yang datang kepada Yesus untuk bersatu dengan Yesus. Dan di akhir hidupnya, persatuan itu adalah sampai dengan kematian. Teresia menyatukan bukan hanya sakitnya, kematiannya juga ia satukan dengan Kristus. Tidak ada perlu lagi yang ditakutkan, karena kematian Kristus sendiri adalah sebuah kematian yang indah, karena kematian dilandasi cinta kepada manusia. Dan ketika kita menyatukan semuanya dengan kematian Yesus itu, kematian kita sendiri juga kematian yang indah. Tapi sebelum sampai di sana, sebelum kita menyatukan kematian kita, yang harus kita lakukan adalah menyatukan hidup kita dengan hidup Yesus. Mengikuti Dia, mendengarkan Dia, lalu berusaha sedapat mungkin berjalan di jalan yang ditunjukkannya. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.